2023. Tahun ini kita akan banyak belajar tentang bisnis dan juga motivasi harian. Nah, jadi kali ini kita akan membicarakan mengenai memisahkan antara uang pribadi, kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan bisnis. Ini yang acap kali menghantui ya para pebisnis pemula. Sebenarnya nggak cuma pemula sih, sampai besar pun juga secara umum menghantui. Tapi yang paling krusial adalah ketika kita masih memiliki bisnis yang skalanya kecil. Nah, biasanya kalau misalkan udah bisnisnya udah menengah, skalanya udah mulai menengah gitu kan, dan membesar, kemudian akan membuat bisnis baru yang dari kecil gitu kan. Nah, ini kemudian masalahnya ini muncul lagi, yaitu memisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis. Nah, kita akan kasih tips ya bagaimana kita membagi keuangan itu menjadi dua kategori umum ini. Uang misalnya kita taruhlah kita memiliki modal uang sejumlah 1 juta rupiah. Nah, kemudian kita kebutuhannya selama mungkin 1 bulan ke depan taruhlah 500.000 gitu kan. Kita misalnya bisa melakukan penghematan atau mungkin kita menggunakan anggaran yang lain dan kita menggunakan uang cash kita itu 500.000 rupiah. Nah, jadi modal yang berupa uang itu 500.000 gitu kan. Nah, 500.000 ini adalah modal yang berupa uang yang akan kita putar untuk bisnis kita. Bisnis apapun ya, bisnis apapun, dan kita memang nanti ada pembahasan yang lain macam-macam bisnis dan sebagainya. Tapi kita memang bagi dua dulu. Paling mudah memang membagi dua sama besar ya antara keuangan pribadi dan juga bisnis. Nah, dengan 500.000 ini kita memang harus strict ya, sangat strict, kemudian sangat hati-hati. 500.000 ini kita tidak belanjakan modal semuanya, kemudian kita juga list, oh modal misalnya kita punya semangat, kita punya waktu, kita punya barang-barang, peralatan yang misalnya kita bisa lakukan perbantukan untuk bisnis kita, kemudian kita punya network supplier atau mungkin orang-orang yang bisa memberikan bahan mentah atau apapun yang untuk mengelola bisnis kita. Kemudian kita juga punya modal berupa jaringan distribusi dan juga pasar. Nah, itu kita list semua sehingga uang 500.000 yang memang itu cash gitu kan, kita memang peruntukannya itu sangat-sangat jelas dan hati-hati. Nah, sebelum nanti kita betul-betul terjun, maka alangkah sangat baiknya kalau kita itu memang bagaimanapun melakukan yang namanya studi kelayakannya kecil-kecilan aja semampu kita gitu kan. Kira-kira nanti kalau misalkan 500.000 itu kita mau belikan apa aja, kemudian nanti diputar sekian lama, pasarnya kemana, kemudian revenue atau omsetnya itu nanti penjualannya kalau misalkan semua produknya itu laku itu berapa gitu kan. Kira-kira nanti profitnya itu berapa persen. Nah, tentang profit ini memang tidak akan pernah ada kaidah bakunya ya. Misalnya, oh saya revenue-nya itu ada tambahan 10% atau 20%, itu nggak ada bakunya ya. Bisa jadi mungkin 50%, bahkan 100%, 200%, kita tidak tahu ya. Apalagi bisnis itu kan tentang bagaimana kita menyelesaikan problem orang lain. Kalau kita bertemu dengan market atau pasar atau orang yang memang betul-betul membutuhkan produk kita, maka nilai produk kita jelas akan lebih tinggi dibanding dengan market atau pasar yang memang biasa-biasa aja kebutuhan terhadap produk kita. Jadi memang kita harus memanfaatkan betul ya situasi ini, pemahaman ini harus kita matangkan betul. Nanti ada konten yang lain. Nah, maka dari itu kita kalau misalkan sudah terbiasa 50%, 50%, misalnya nih ya, 50% untuk bisnis, 50% untuk pribadi, itu kita berusaha untuk disiplin gitu kan. Nah, ini memang mindset ini, pemikiran ini memang betul-betul di benak kita terus biasakan, kita sehari-hari gitu kan. Kalau misalkan kita ada kepinginan apa, kita nggak boleh ngambil dari alokasi bisnis itu, nggak boleh serta-merta kayak gitu, nggak boleh. Jadi kita memang harus disiplin gitu kan. Oh, ini uang ini belum jadi hak kita, belum jadi uang yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan pribadi ataupun dengan keluarga kita. Nah, kita memang harus latihan ini sampai nanti kita gulung terus, kita putar terus bisnis kita evaluasi. Nah, itu kita akan lebih nyaman melihat pola perkembangan bisnis kita, itu akan lebih nyaman. Oke, mungkin itu
untuk kali ini kita membahas mengenai bagaimana memisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis. Sampai jumpa.